Karena pada awalnya memang kami GNPF MUI tetap bertahan akan menggelar aksi bela Islam 3 itu di Bundaran HI. Sementara pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, itu memberikan alternatif lain, yaitu mereka mengusulkan agar kami tetap sholat Jumat di Istiqlal. Nah, kemudian masing-masing daripada kami, sebagaimana kita ketahui, selama ini bertahan dengan pendapatnya, dan akhirnya ini menjadi polemik, bahkan menjadi polemik nasional. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah hadir di tengah-tengah antara kami, yang kemudian mengkomunikasikan sehingga kami masing-masing pihak bisa mendengar dengan jernih argumentasi masing-masing. Jadi apa argumentasi kepolisian yang semula mengusulkan di Istiqlal, dan apa argumentasi kami yang bertahan di Bundaran HI. Jadi sebetulnya setelah dibuka komunikasi tersebut melalui beberapa dialog, kita dapatkan bahwa masing-masing pihak ini punya etikat baik. Baik dari kepolisian maupun dari GNPF. Kalau dari pihak kepolisian tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Jenderal Muhammad Tito Karnavian selaku Kapolri. Sementara dari GNPF perlu saya singgung sedikit sebelum saya sampaikan butir-butir kesepakatannya, bahwa kenapa kami bertahan di Bundaran HI, karena belajar dari pengalaman aksi 4.11, di mana tatkala kami menggelar sholat Jumat di Istiqlal, tanpa diduga jutaan umat Islam datang tumpah ruah. Itu di dalam masjid tidak menampung, padahal masjid sudah 5 lantai, tempat parkiran pun juga tidak menampung. Dan yang paling berbahaya adalah manakala bubar sholat Jumat, di mana begitu umat keluar dari dalam masjid melalui pintu terjadi penyempitan, kemudian lewat tangga juga, dan begitu keluar di bawah ada pintu lagi terjadi penyempitan, bergabung dengan jutaan umat Islam yang ada di luar masjid. Nah, ini ada yang terhimpit, ada yang jatuh, ada yang terinjak, ada yang pingsan, dan ini sangat membahayakan daripada jiwa peserta aksi. Nah, itulah sebabnya di awal pertama kami sampaikan kepada pihak kepolisian, kami menolak kalau kami harus mengulangi kondisi yang serupa. Karena yang kami pikirkan dari GNPF adalah bahwa keselamatan jiwa peserta aksi itu harus diutamakan, tidak boleh diabaikan. Nah, dari sanalah kami pilih Bundaran HI sepanjang Sudirman Tamrin, karena kami melihat ini merupakan ruang terbuka. Jadi alasan kami ketika itu, ini merupakan ruang terbuka, sehingga umat bisa masuk dari mana saja, banyak ruas jalan yang menghubungkannya. Sehingga menurut kami ketika itu bahwa ini lebih aman bagi keselamatan jiwa para peserta aksi. Ditambah lagi mobilisasi kendaraan ambulan, logistik, juga aparat keamanan itu lebih mudah manakala ada hal-hal yang terjadi kepada peserta aksi yang membutuhkan bantuan, baik bantuan kesehatan maupun logistik. Tapi di Istiqlal tanggal 4.11 yang kemarin, ambulan tidak bisa masuk, mobil logistik tidak bisa masuk. Saya sendiri dari dalam masjid menuju mobil komando 2 jam baru sampai. Itu pun harus berjuang mati-matian lewat desakan dan himpitan. Nah, ini kami jelaskan kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian bisa memahami apa sebetulnya argumentasi kami. Jadi di sini bukan kami keras kepala atau ngotot dengan kemauan kami, tapi ada pertimbangan keamanan. Nah, selanjutnya kepolisian menawarkan kepada kami lapangan Monas. Nah, di sini kami diskusi, kami pelajari semua segi. Apakah lapangan Monas ini satu mampu menampung daripada jutaan umat Islam yang akan ikut? Yang kedua, apakah pintu-pintu Monas ini pada nantinya tidak akan terjadi penyempitan pada saat umat itu bubar meninggalkan Monas? Nah, intinya kami tidak mau sampai nanti terjadi hal serupa seperti di Istiqlal.